Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? 1, 2, 3, enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelasnya Dilasari dipimpin doanya. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk tetap melanjutkan proses pembelajaran pada hari ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita sehingga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak, Ibu absen dulu ya satu persatu. Era Pasira. Hadir, Bu. Oh iya, hadir ya. Dilasari. Hadir, Bu. Oke, hadir. Nur Aini. Sakit. Sakit ya? Aini sakit. Oke. Aini sakit kenapa, Nak? Demam katanya, Bu. Demam. Ya. Mudah-mudahan yang lain tetap jaga kesehatan dan kita doakan teman kita Nur Aini agar segera sembuh dan bisa bergabung dengan kita di sini. Oke, anak-anak. Di sini tadi pagi apakah semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Di sini semuanya sarapan apa, Nak? Makan ikan sama sayur ya? Ya. Iya, Bu. Bagus sekali. Jadi anak-anakku di sini ternyata makannya semua makanan yang bergizi ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak sebenarnya secara tidak langsung pertanyaan Ibu ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Perlu kita ketahui bahwa salah satu manfaat dari mempelajari sistem pencernaan adalah kita bisa mengetahui bagaimana proses pengolahan makanan dalam tubuh kita, dan juga kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya makanan tersebut diolah dalam tubuh sehingga makanan tersebut bisa memberi energi bagi tubuh kita. Nah, karena itu ada tujuan yang akan kita capai pada proses pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah melalui tayangan video peserta didik mengamati mengenai proses pencernaan makanan dan kaitannya dengan nutrisi. Selanjutnya peserta didik melakukan pengamatan pada video dan menyebutkan 5 jenis penyakit pada sistem pencernaan. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis organ pada sistem pencernaan manusia. Nah, karena sistem pencernaan yang akan kita bahas tujuannya ada 7, karena itu kita fokus pada tujuan pembelajaran pertama sampai keempat. Selanjutnya pada minggu selanjutnya kita fokus membahas tujuan pembelajaran yang bagian kelima hingga pada bagian ketujuh. Nah, anak-anakku, perlu kita ketahui bahwa ada kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran kita. Bu, apa itu, Bu? Nah, yaitu peserta didik mampu memahami mengenai proses pencernaan pada manusia dan kaitannya dengan nutrisi, serta mampu mengetahui penyakit dan organ-organ pada sistem pencernaan. Bu, mau bertanya, Bu. Perut saya suka sakit, Bu. Apakah itu ada kaitannya sama sistem pencernaan? Ibu tampung dulu ya pertanyaannya. Hari ini metode pembelajaran kita metode diskusi ya. Jadi Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama Era Pasira
Muhammad Agung Gifari dan Dila Sari, silahkan di sebelah kanan Ibu ya. Kelompok kedua Nur Rahma, Andi Nur Rahmi, dan Aswar Akbar, silahkan sebelah kiri Ibu. Selanjutnya Nur Irdasari dan Sutraningsi serta Siti Rahma, silahkan di bagian tengah ya. Jadi ada 3 kelompok di sini. Nah, melalui penayangan video, nanti Ibu akan memperlihatkan sebuah video pembelajaran, video sistem pencernaan. Silahkan kelompok 1 fokus melihat tentang bagaimana proses pencernaan kaitannya dengan nutrisi. Kelompok 2 kalian fokus mengamati tentang penyakit-penyakit pada sistem pencernaan, dan kelompok 3 kalian fokus mengamati pada organ-organ penyusun sistem pencernaan. Nah, selanjutnya setelah kalian memperhatikan penayangan video, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang berisikan soal-soal. Nanti kalian silahkan diskusikan dengan teman kalian, bisa diperkuat juga dengan menggunakan literatur berupa buku paket biologi. Nah, silahkan diperhatikan videonya. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang memahami sistem pencernaan manusia. Semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh akan melewati proses pengolahan di dalam sistem pencernaan. Ada banyak organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia untuk membuat makanan yang Anda makan dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia ini dirancang untuk mengubah segala makanan yang Anda konsumsi menjadi nutrisi, yang nantinya akan digunakan untuk proses perkembangan dan perbaikan sel tubuh, juga sebagai sumber energi. Untuk dapat menggunakannya sebagai nutrisi, tubuh perlu mengubah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan karbohidrat menjadi gula. Organ pada sistem pencernaan manusia. Untuk dapat digunakan sebagai sumber tenaga, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh harus diolah terlebih dahulu. Prosesnya cukup rumit dan panjang. Setidaknya butuh waktu sekitar 30-40 jam sebelum sisa pencernaan makanan dibuang melalui buang air besar. Saat mengolah makanan, ada banyak organ yang terlibat dalam proses tersebut. Dan berikut adalah beberapa organ tubuh yang bertanggung jawab dalam sistem pencernaan manusia. Mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut. Di dalam mulut, makanan digigit, dikunyah, dan dilumat hingga halus. Air liur yang bercampur dengan makanan akan memecah bahan kimia dalam makanan tersebut dan membuat makanan menjadi lemak dan mudah ditelan. Lidah juga membantu mengarahkan makanan di dalam mulut agar dapat tergigit oleh gigi dan mendorongnya untuk ditelan. Tenggorokan dan kerongkongan atau esofagus. Setelah ditelan, makanan akan melewati tenggorokan atau faring dan kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm, mulai dari faring hingga lambung. Kerongkongan akan mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk diolah lebih lanjut di dalam lambung. Di dalam kerongkongan terdapat katup yang disebut dengan epiglotis. Bagian ini berfungsi untuk melindungi saluran nafas ketika menelan makanan atau minuman. Jika makanan atau minuman masuk ke saluran pernafasan, maka Anda bisa mengalami batuk atau tersedak. Lambung. Tempat bertemunya lambung dan ujung kerongkongan dijaga oleh otot khusus yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi menjaga agar makanan yang telah masuk dan diolah dalam lambung tidak kembali naik ke kerongkongan. Ketika masuk ke dalam lambung, makanan akan diaduk dan digiling lagi. Lambung mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pemecahan makanan. Selain memecah makanan, lambung dapat membunuh bakteri yang mungkin ada dalam makanan yang dikonsumsi. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta, dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi cairan pekat atau semi padat berupa pasta disebut juga chymus atau chyme.
Selanjutnya didorong ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yakni duodenum, usus 12 jari, atau jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus, yang memiliki tugas masing-masing. Makanan bergerak dari satu bagian ke bagian lain dari usus dengan bantuan gerakan peristaltik usus. Gerakan peristaltik adalah serangkaian gerakan kontraksi dan relaksasi otot di saluran pencernaan yang berfungsi untuk mendorong makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Usus halus akan melanjutkan proses pemecahan makanan dengan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan cairan empedu dari hati. Usus besar. Setelah nutrisi dalam makanan diedarkan ke darah, maka tentunya ada sisa pencernaan makanan yang berupa limbah. Limbah yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh ini diolah terlebih dahulu di usus besar. Sebelum dibuang, limbah akan melewati bagian usus besar yang disebut dengan kolon. Secara anatomis, kolon dimulai dari cecum atau bisa dikatakan cecum yang berlokasi dalam rongga perut bagian kanan bawah. Usus buntu terletak di bagian ini. Di kolon terjadi penyerapan air dan beberapa mineral ke dalam darah. Selanjutnya, usus besar akan mendorong limbah makanan yang berupa kotoran ke dalam rektum. Ini perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Selanjutnya, ketika kotoran ini akan dikeluarkan melalui anus Anda yang akan merasa mules dan melakukan buang air besar. Sistem pencernaan manusia harus sehat agar berfungsi dengan baik untuk mengolah makanan. Beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan adalah MAH, penyakit asam lambung, diare, sembelit, dan wasir. Gangguan pada sistem pencernaan jika tidak ditangani dalam jangka panjang dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, Anda disarankan untuk banyak minum air putih dan memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat, meliputi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Jika mengalami masalah dan gangguan pada sistem pencernaan manusia, segera konsultasikan pada dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Sekian informasi tentang memahami sistem pencernaan manusia. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Setelah anak-anakku memperhatikan mengenai tayangan video, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Silahkan. Bagaimana diskusinya? Sudah selesai ya? Ibu harap anak-anakku bisa paham dari penayangan video tadi. Oke, Ibu beri kesempatan. Silahkan kelompok 1 naik mempresentasikan hasil dari diskusi temannya. Dan kelompok lain tugasnya adalah memperhatikan penjelasan dari kelompok 1. Dan silahkan bertanya jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Oke, silahkan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi bersama teman kelompok saya. Nah, jadi sistem pencernaan kita itu terdiri dari beberapa organ, diantaranya yaitu ada mulut, di mana mulut itu berfungsi untuk mengunyah makanan. Kedua yaitu kerongkongan. Nah, di mana kerongkongan ini berfungsi untuk menyalurkan makanan yang sudah masuk di dalam mulut kita. Nah, kemudian ketiga itu adalah lambung. Nah, lambung itu berfungsi sebagai penyimpan makanan. Nah, kemudian selanjutnya itu usus halus, dan selanjutnya itu usus besar, dan terakhir itu adalah anus. Itu tadi penjelasan dari kelompok 1. Bagaimana? Yang lain ada yang ingin menanggapi? Saya mau bertanya.
Ya, silakan kelompok 2. Kan di lambung kita itu ada enzim. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, enzim apa yang ada pada lambung kita? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi di lambung kita itu terdapat enzim, diantaranya itu ada enzim lipase dan pepsin. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, anak-anakku sekalian, melalui tayangan video tadi, ada yang bisa jelaskan pada Ibu apa yang bisa diambil atau apa yang bisa ditangkap dari video tersebut? Ya, silahkan Era Pasira. Jadi yang bisa saya tangkap dari penayangan video tadi, di mana kita bisa mengetahui bagaimana cara kerja sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita, organ-organ pencernaan apa saja yang bekerja dalam tubuh kita, dan penyakit yang terdapat pada sistem pencernaan itu apa saja. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali ya. Oke, Siti Rahma. Oke, good. Kalian semua anak-anak yang cerdas ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Sangat bagus sekali ya semua kesimpulan dari teman-teman dan juga sudah menanggapi video dengan baik. Nah, Ibu di sini ingin memperkuat kesimpulannya yang juga ada kaitannya tadi dengan pertanyaan teman kalian. Kenapa Bu perut saya selalu sakit? Apa ada kaitannya dengan sistem pencernaan? Ya, bisa kita kaitkan. Misalnya penyakit MA. Penyakit MA itu disebabkan karena pola makan yang tidak teratur dan kita juga sering mengkonsumsi makanan yang pedis. Nah, siapa di sini yang sering makan yang pedis? Saya, Bu. Oke, Dilasari ya. Oke, ingat anak-anak, karena itu atur pola makan kalian. Usahakan imbangi dengan porsi yang baik, konsumsi makanan yang bergizi, dan yang paling penting adalah jangan berlebihan dalam memakan makanan yang terlalu pedis. Oke ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap hadir di tempat ini dan bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ingat untuk selalu belajar, Bu. Oke, selalu belajar. Dan ingat, luangkan waktu kalian untuk belajar 30 menit sampai 1 jam setiap hari dimanapun dan kapanpun itu. Dan Ibu harap melalui video tadi anak-anakku bisa belajar banyak hal khususnya tentang proses pencernaan manusia. Minggu depan kita akan belajar lagi mengenai sistem pencernaan terkhusus pada nutrisi dan ketahanan pangan. Sebelum kita akhiri, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Semuanya sudah sangat hebat, sudah sangat berpartisipasi dalam kelas sehingga pembelajaran kita alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Oke, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.